Halo sobat baku hantam. Sudah lama kita tidak membahas tentang pertempuran yang menggunakan besi, pertempuran yang laki banget ya kan. Ini terjadi sekitaran tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi. Ini mungkin bapak kalian masih belum lahir dulu ya kan. Iya, salam. Ini terjadi di daerah Yunani. Saat itu terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Makedonia. Kerajaan Makedonia terkenal pernah dipimpin oleh Alexander Agung. Kalian kenal tidak dengan Alexander ini? Atau ilmuwan Aristoteles, kenal nggak ya kan? Kalau nggak kenal, sama ya bos ya kan? Coba tanya bapak kalian. Kalau dia juga nggak kenal ya nggak apa-apa sih ya kan? Iya, Alexander waktu itu hidup di masa ilmuwan Aristoteles dan sekaligus beliau adalah gurunya Alexander. Aristoteles ini kan pernah bercerita tentang perjalanan seorang Yunani ke Asia, dan karena itu ini menginspirasi sang Alexander muda waktu itu untuk pergi atau menguasai kerajaan sampai ke benua Asia. Di samping itu cewek-cewek Asia juga memang lebih bushy, lebih rapat. Nah, admin ingin membahas singkat tentang kampanye Balkan yang dipimpin oleh Alexander Agung yang terjadi mungkin sekitaran pada musim semi 335 sebelum Masehi. Dengan meninggalnya sang ayah, Alexander dinobatkan sebagai raja yang waktu itu berusia 20 tahunan. Di saat Alexander menjadi raja, ia ingin mengamankan tahtanya dengan banyak alias menyingkirkan orang-orang yang bisa menjadi ancaman bagi kerajaannya. Karena usianya yang masih muda dan strategi perangnya yang cukup unik ini bisa melahirkan rasa tidak percaya kepada bawahan-bawahannya serta bangsawan-bangsawan. Namun, pembuktian strategi perang Alexander meskipun unik dan agak scary delicious, ngeri-ngeri sedap alias kurang meyakinkan bawahan-bawahannya, toh Alexander tidak pernah kalah dalam peperangan. Nah, sebelum menyerang ke Asia, Alexander memang ingin mengamankan perbatasan utaranya. Pada musim semi tahun 335 sebelum Masehi, dia berhasil menghentikan beberapa pemberontakan. Mulai dari Amphipolis, dia pertama-tama bergerak ke timur, dan di Gunung Haimos, pasukan Makedonia menyerang dan mengalahkan pasukan Trakia. Pasukan Makedonia kemudian bergerak menuju negara Tribali dan berhasil mengalahkan pasukan Tribali. Alexander kemudian melaju selama 3 hari ke Danube menghadapi suku Getai di seberang sungai. Dia mengejutkan pasukan Getai dengan menyeberangi sungai pada malam hari. Kemudian dia berhasil memaksa pasukan Getai untuk menyerah. Setelah meletusnya pertempuran kecil, pasukan Getai pun mundur dan meninggalkan kota-kota mereka pada pasukan Makedonia. Kemudian terdengarlah berita penyerbuan tersebut bahwa Kleitos, Raja Illyria dan Raja Glaukias dari Taulanti secara terbuka memberontak melawan otoritas Makedonia. Mereka bergerak ke barat menuju Illyria. Alexander pun melawan pemberontakan itu dan mengalahkan mereka dan memaksa Kleitos dan Glaukias untuk mencium pantat sang Alexander alias kabur pontang-panting. Dengan demikian perbatasan utara Alexander pun aman sentosa. Dan ketika sedang sukses dalam kampanye Balkannya di utara, ternyata Thebes dan Athena sekali lagi memberontak. Alexander dengan segera menyelesaikan kampanye di utara dan bergegas ke selatan bersama pasukannya. Kota-kota lainnya ragu-ragu, namun Thebes memutuskan untuk memberontak dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi perlawanan itu tidaklah terbukti efektif. Alexander sangat marah pada Thebes ya kan. Dia membunuh banyak sekali tentara Thebes, meluluh lantakan kota-kota sampai hancur, menjual penduduknya sebagai budak, dan membagi-bagi wilayah Thebes ke kota-kota Boeotia di sekitarnya. Setelah mendengar berita tentang musnahnya kota Thebes, Athena pun menyerah pada Alexander. Dengan demikian, seluruh Yunani sudah berada di bawah kekuasaan Alexander. Dan setelah Yunani aman, Alexander pun melaksanakan kampanyenya ke Asia yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Komentar yang banyak ya Bos Tiwo. Tapi komentar boleh kagak juga gak apa-apa. Tapi tetap pastikan baku hantam di warung soto langganan Bapak Alexander di Athena.